Halo kawan Akar Movie, bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan merangkum alur cerita film action tentang olahraga basketball. Tapi ini adalah permainan yang tidak biasa. Buat kalian yang penasaran alur ceritanya, mari ambil posisi santai, persiapkan jari telunjuk buat ngupil, dan berawal dari sel tahanan. Pada saat itu, pria yang baru saja bebas dari penjara bernama, nggak enak saya nyebutnya, tapi maaf tetap harus saya sebut namanya, yaitu Tai. Tai, bukan Tai, Tai. Sebebas dia dari penjara, dia langsung mendatangi tempat saudara kembarnya yang bernama Tan. Tapi saat itu, Tan tidak ada di rumah. Ketika dia sedang bersantai menikmati sebatang rokok, dia bertemu dengan pacar saudaranya, yakni Peng. Ketika itu, Peng menjelaskan bahwa saudaranya sedang koma di rumah sakit karena cedera kepala yang cukup serius. Peng bilang bahwa Tan bermain basketball ilegal demi mendapatkan uang untuk mengeluarkan Tai dari penjara. Esok harinya, Tai mendatangi salah satu tempat permainan basketball. Di sana dia bertemu bos yang bisa memberi jalan untuk mencari uang dari permainan basketball tersebut. Bos itu bernama Sarang dan anak buahnya Muk. Mereka mengira bahwa dia adalah Tan. Setelah obrolan yang cukup singkat, Tai pun setuju dengan ajakan bos Sarang. Hari itu dia dibawa ke tempat latihan dan di sana dia dipertemukan dengan orang yang akan menjadi rekan satu timnya. Salah satunya Ik. Dia adalah orang yang paling lincah dalam permainan basketball. Saat diperkenalkan, Tai justru mengaku bahwa dia adalah Tan. Sebelum masuk tim, Tai harus adu fisik melawan kapten mereka, si kecil lincah dan bandel, yaitu Zing. Beberapa hari setelah itu, Tai mengikuti pertandingan basket pertamanya. Sebelum pertandingan dimulai, Mook yang hanya tahu saat di arena latihan hanya ada 4 orang. Dia justru kaget karena satu orang lainnya adalah Kei. Dia tidak setuju karena tahun lalu Kei dianggap berkhianat. Tapi Kei menjelaskan bahwa Mook tidak tahu apa-apa soal itu. Saat pertandingan sedang berlangsung, di dalam arena terlihat para pemain saling adu jotos, adu banting, dan kekerasan dalam permainan itu sudah tidak aneh lagi. Saat itu, Bos Sarang menjelaskan pada salah satu orang yang ikut taruhan judi bahwa dalam Fireball ini tidak ada pemain cadangan meski pemainnya cedera. Dan di dalam arena mereka akan saling membunuh. Aturan mainnya aneh, nama-namanya juga aneh di film. Singkat cerita, pertandingan ini dimenangkan oleh tim Sarang. Ketika hendak keluar dari arena Fireball, Tai bertemu dengan orang yang membuat Tan mengalami cedera kepala yang cukup parah. Mukanya sih kagak serem buat jadi penjahat, tapi sedikit nyebelin gitu. Dia adalah Tun. Saat itu, Tun juga mengira bahwa itu adalah Tan. Tai yang memang punya niat balas dendam pun langsung menghampiri Tun dan membuat keributan. Tapi kejadian itu dilerai oleh bos mereka yang memberitahu jika ingin membalas dendam, timnya harus mencapai final. Karena jika sampai membunuh orang di luar arena Fireball, maka satu tim akan dihukum dengan cara dihajar habis-habisan. Berpindah scene saat sedang latihan, Bos Sarang memberi tantangan pada mereka jika ada yang berhasil memasukkan bola ke ring yang ada di lapangan basket di lantai bawah, maka dia akan mendapatkan imbalan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung menerima tantangan tersebut. Setelah saling kejar dan berebut bola, sesampainya di lapangan basket yang dituju, Ik yang pada saat itu melempar bola justru gagal memasukkan bola ke dalam ring yang akhirnya tidak satupun dari mereka mendapatkan imbalan. Memasuki pertandingan yang kedua, seperti biasa para pemain pun saling pukul. Tapi kali ini tim dari lawan mereka justru memakai senjata dan salah satu dari musuh menggunakan senjata tajam. Yang paling diburu saat itu adalah Ik. Itu karena Ik adalah orang yang paling lincah dalam permainan basketball. Saat Ik berhasil memasukkan bola ke dalam ring dan saat kawan satu timnya lengah menjagai, salah satu dari tim lawan menghampiri Ik dan Tai yang tidak jauh dari orang itu pun langsung membalas dan menghajarnya dengan pipa besi. Hingga orang itu juga mati. Ik pun tewas karena tertusuk pipa di bagian dadanya.
Ketika akan menghadapi pertandingan berikutnya, beberapa hari sebelum pertandingan itu dimulai, Zing yang tidak sengaja mendengarkan obrolan bos sarang dengan bos dari tim lain sedang membuat kesepakatan. Singkat cerita, di dalam pertandingan seperti biasa, saling pukul, saling gebuk, berusaha saling membunuh, dan saling kerawak-kerawakan lah begitu. Sampai tiba waktu di mana Tai akan memasukkan bola, tiba-tiba Mook memegang kaki Tai, yang akhirnya bola itu Tai lemparkan dan dimasukkan oleh Kei. Saat itu, Mook mengaku pada Zing bahwa dia butuh uang untuk biaya istrinya yang sedang hamil. Saat itu Mook diteriaki oleh supporter yang taruhan. Mereka merasa dirugikan oleh cara Mook. Karena tidak terima dengan perkataan rasis dari supporter, Mook pun mendatangi tempat para supporter itu. Tapi karena jumlah supporter yang terlalu banyak, Mook pun akhirnya tewas karena dikeroyok. Zing yang tahu obrolan bos sarang sebelumnya soal kesepakatan pun langsung menghampiri bos sarang dan bertanya soal Mook. Bos sarang juga mencoba menjelaskan pada Zing, tapi Zing yang sudah terlanjur emosi dan Tai pun mengetahui pembicaraan Zing dan sarang tentang Mook. Mereka memutuskan keluar dari tim meski masuk ke final. Berpindah scene saat itu, Tai tidak sengaja melihat Peng dijemput dengan mobil oleh orang yang tidak dikenal. Ternyata Peng dibawa di sebuah bar untuk melayani para om-om sangean di dalam bar tersebut. Saat Tai menyuruh Peng pulang, dia malah dicegah oleh mantan bos Tan. Orang itu menjelaskan dulu karena Tan mengundurkan diri dari final, dia mengalami kerugian dari uang taruhan. Bos itu juga menawarkan kesepakatan jika ingin mendapatkan uang, maka Tai harus sengaja mengalah dalam pertandingan final. Sekarang kita pindah ke rumah sakit. Saat itu, ketika menemani saudaranya di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Tan butuh operasi dengan biaya yang sangat besar. Dan sesaat setelah itu, Kei datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kei yang menjelaskan bahwa dulu dia, Tan, dan Tun adalah satu tim. Dia bilang bahwa dulu dia membuat kesepakatan untuk mengeluarkan Tai dari penjara. Tapi karena uang yang mereka dapatkan tidak bersisa, Tun yang curiga dan tidak percaya pada Tan, akhirnya Tun pun membuat rencana untuk membunuh Tan. Setelah Tai mengetahui yang sebenarnya, dia pun kembali berkumpul dengan bos sarang dan Zing yang saat itu sedang melatih fisik. Setelah mereka berkumpul untuk melanjutkan final, mereka menyempatkan diri melihat keadaan Tan. Singkat cerita, pertandingan final pun tiba. Saat pertandingan itu akan dimulai, bos sarang menjelaskan bahwa mereka sudah tidak peduli menang ataupun kalah. Saat pertandingan dimulai, hal yang tak perlu saya jelaskan pun terjadi. Mereka saling menghadapi lawannya masing-masing. Hingga sampai pada waktu di mana Kei tertusuk oleh musuhnya, Tai yang pada saat itu sudah hampir membunuh Tun, dia pun melepaskan Tun karena ingin menolong Kei. Tapi saat itu Tun justru menusuk Tai. Dan Kei yang sudah tidak berdaya, dengan mudah musuhnya pun membunuh Kei. Di tempat lain kita diperlihatkan Zing yang masih susah payah menghadapi lawannya. Tapi meski berbeda fisik, Zing mampu menumbangkan lawannya meskipun dia juga harus terbaring karena kelelahan. Dan Tai yang masih harus menghadapi Tun, dia pun berhasil mematahkan kaki Tun. Tapi karena Tun yang saat itu masih bisa bergerak, Tun pun menusuk Tai dari belakang hingga berkali-kali. Sampai pada akhirnya Tai bisa membuat Tun mati dengan mencekik leher Tun menggunakan ring basket. Dan keadaan Tai pun sama memprihatinkan. Dia pun mati karena ditusuk berkali-kali. Saat semua pemain tergeletak, Zing yang masih dengan tertatih mencoba berdiri agar timnya dinyatakan sebagai pemenang yang nanti uangnya akan digunakan untuk biaya operasi Tan. Di akhir scene, Tan yang sudah sembuh dari sakitnya, dia mendatangi mantan bosnya untuk membalas perbuatannya kepada Peng dan akan mencari orang yang terlibat dengan kematian Tai. Film pun berakhir. Ending yang bakekok.